Halo, selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu. Ya, Minggu berapa, Pak? 30 tanggal Mei 30 Mei 2021. Baik, anak-anak pasti sudah siap, sudah mandi semua kan? Iya. Oke. Kita percaya anak-anak sudah pada siap ya Pak ya? Iya. Karena kita sudah terbiasa ibadah online. Jadi mereka sudah tahu, iya ini saatnya ibadah, harus cepat-cepat mandi, cepat-cepat nyalakan HP atau laptopnya. HP atau laptop, ya silakan disiapkan. Kita akan memuji pujian yang pertama, TAAT, taat. Taat Iya. ya, kita mau belajar taat anak-anak ya. Semua bersemangat ya. TAAT taat, TAAT taat. Saya mau seperti Yesus, TAAT taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa, Mama. Mereka semua TAAT taat. Awas ya kata-katanya jangan sampai keliru ya. Iya. TAAT taat, TAAT taat. Saya mau seperti Yesus, TAAT taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama. Lakukan nasihat mereka semua, TAAT taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Ya. Yesus, dengar-dengaran kepada Papa, Mama. Lakukan nasihat mereka semua, TAAT taat. Oke. Iya, puji Tuhan. nama Semoga Tuhan. anak-anak makin semangat untuk taat ya Pak ya. Puji Tuhan. Sebelumnya Iya. kita akan melanjutkan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, anak-anak mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berterima kasih padamu untuk pagi hari yang cerah ini yang kau berikan kepada kami, untuk kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah online bersama teman kami di rumah kami masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memimpin ibadah pagi ini dari awal hingga akhir, dan tolonglah kami Tuhan untuk kami dapat dengar-dengaran, untuk kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu dengan penuh semangat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah pagi ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Nah, puji Tuhan. Nah, anak-anak, memang tema kita ini adalah tentang ketaatan, ya, tentang ketaatan. Dan ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita ini murid-muridnya Tuhan Yesus, diutus Iya, oleh Tuhan. betul ya. sekali. Pak Arif diutus untuk mengabdi ya, tanpa kita semua diutus. tanpa apa? Tanpa pamrih, nggak boleh ada embel-embel. Oke. Nanti saya dapat berkat apa? Ada pujian, ku Ya. utus kau mengabdi tanpa pamrih. Iya. Anak-anak tetap bangkit berdiri ya. Ya, silakan bangkit berdiri. Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus kau mengabdi bagiku, ku utus kau membalut yang terluka,
menolong jiwa sara berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus kau berkorban bagiku. Anak-anak diikuti ya, di situ ada kata-katanya. Mungkin tidak hafal, tapi kita terus belajar dan belajar. Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus kau mengabdi bagiku. Ku utus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus kau berkorban bagiku. Karena Bapa mengutusku, ku utus kau. Ya. Puji Tuhan, anak-anak sudah melakukan puji-pujian kepada Tuhan. Dan ini harus dilakukan ya Pak ya, di dalam hidup kita sehari-hari. Tidak hanya pujian, omongan, tapi harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak jangan lupa nanti ada persembahan. Biasa kita masukkan dalam amplop dan dimasukkan ke kotak surat di depan gereja atau dititipkan kepada papa mamanya. Baik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sebelum memuji pujian firman Tuhan ku dengar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami anak-anak-Mu telah mengikuti ibadah, telah memuji-muji nama Tuhan, dan kami akan juga memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya terimalah persembahan kami Tuhan, dan kalau sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan seruan sabda firman Tuhan. Mohon kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati guru-guru kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita pujikan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Ya,
Puji Terima kasih, selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo anak-anak, kita akan ibadah sekolah minggu. Bu Erna ini bawa mainan. Nah, ini banyak ya. Bu Erna mau tanya kepada kalian anak-anak. Kita akan menyebutkan mainan yang dibawa Bu Erna ini apa? Ding, boneka, betul. Biasanya boneka dimainkan oleh anak yang lebih kecil atau lebih besar. Kira-kira misalnya usia 4 tahun atau 12 tahun. Nanti Bu Erna akan memperlihatkan mainannya, anak-anak nyebutkan ya. Oh, itu buat anak kecil Bu Erna. Nanti kalau yang lebih besar, itu buat anak yang lebih besar gitu ya. Yang pertama Bu Erna bawa boneka. Apa? Betul, biasanya boneka bisa dimainkan buat anak-anak yang kecil, 4 tahun, 5 tahun, seperti itu. Lalu Bu Erna bawa bola. Nah, biasanya adik-adik yang kecil juga masih mainan bola, ya kan? Iya. Terus Bu Erna bawa mobil-mobilan. Mobil-mobilan biasanya dimainkan anak kecil apa besar? Betul, anak kecil. Dan biasanya kalau anak yang sudah besar sekitar 12 tahun, biasanya sekitar kelas 6 SD. 12 tahun biasanya mainannya ya salah satu saja, bisa main monopoli, ya kan? Dilakukan oleh anak yang sudah besar. Lalu apalagi? Ular tangga. Ular tangga juga dimainkan anak yang sudah besar. Anak yang sudah besar sekitar 12 tahun itu adalah kelas 6. Nah, mereka sudah sekolah, sudah belajar, punya bukunya, punya seragam, ya kan? Nah, anak-anak, di sini Bu Erna hari ini firman Tuhan akan menceritakan tentang Yesus pada saat usia 12 tahun. Yesus yang mengalami pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu apa anak-anak? Pertumbuhan itu adalah bertambah tinggi, bertambah besar. Misalnya dari yang awalnya belum sekolah, sudah sekolah. Belum bisa ngikat tali sepatu, sekarang sudah bisa. Itu adalah salah satu tanda kalian bertumbuh. Sekalian mempelajari hal-hal baru. Anak-anak, kita akan buka Alkitab kita ya. Kita akan buka Alkitab kita dari Lukas 2 ayatnya yang ke-41 sampai yang ke-43. Nanti dilanjutkan dari ayatnya yang ke-48 sampai yang ke-52. Yuk minta tolong mama, papa atau kakak untuk membukakan Alkitabnya. Sudah ketemu? Bu Erna akan bacakan buat kita semua ya. Lukas 2 ayatnya yang ke-41 sampai yang ke-43. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Kita lanjut ayatnya yang ke-48 sampai yang ke-52. 48 ya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Anak-anak, di sini diceritakan Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah.
Jadi Yesus yang mengalami pertumbuhan dari bayi, anak-anak, dan sekarang sampai usia 12 tahun. Di usia 12 tahun ini tuh anak-anak, Yesus ini adalah usia 12 tahun adalah usia yang istimewa bagi dia. Karena apa? Karena di usia 12 tahun ini Yesus bisa ikut orang tuanya yaitu Maria dan Yusuf untuk pergi ke Yerusalem. Untuk pergi ke Bait Allah, menyembah Allah di sana. Dan di sana dia bisa mendengarkan firman Tuhan dan belajar firman Tuhan. Ini adalah sesuatu hal yang membuat Yesus sangat senang. Ini pertama kalinya juga dia ikut orang tuanya pergi ke Yerusalem. Dan beserta dengan rombongannya mereka datang ke sana pada saat perayaan Paskah. Anak-anak, Yesus ini dia sangat senang mendengarkan firman Tuhan. Sampai-sampai dia itu merasa kalau dia itu senang di sana, dia nggak tahu kalau Yusuf dan Maria setelah selesai Paskahnya itu mereka pulang, tetapi mereka mengira kalau Yesus juga ikut pulang karena mereka kan datangnya tidak sendiri, mereka datangnya sama sahabat-sahabatnya, sama teman-temannya, kerabat-kerabatnya, rombongannya. Setelah acara Paskahnya selesai anak-anak, si Maria sama si Yusuf ini mereka berkemas dan perjalanan pulang. Selama perjalanannya disebutkan sehari perjalanannya. Mereka mengira kalau Yesus bersama dengan mereka dan rombongannya. Tetapi anak-anak, setelah sehari mereka tidak bertemu dengan Yesus, mereka bertanya kepada salah satu kerabatnya. Mereka bertanya, apakah kamu melihat Yesus? Tidak, kami tidak melihatnya. Bertanya satunya lagi, kamu melihat Yesus? Tidak. Bertanya satunya lagi, kamu melihat Yesus? Tidak. Loh, kok tidak? Wah, semakin cemas, semakin sedih. Gimana ini, mengkhawatirkan? Gimana ini, di mana dia kok ternyata enggak ada? Kita sudah sehari loh berjalannya, tetapi ternyata Yesus kok enggak ikut. Gimana ini? Sebaiknya kita kembali ke tempat tadi saja. Kita kembali ke tempat itu, kita mencari anak kita di sana. Nah, Pak Yusuf dan Ibu Maria kembali mencari Yesus. Tetapi anak-anak mereka mencari 1 hari, 2 hari, tidak ketemu. Setelah 3 hari mencari anak-anak, mereka baru menemukan Yesus. Ternyata Yesus berada di Bait Allah. Dia sedang duduk dengan alim ulama, dengan guru-guru yang mengetahui tentang isi kitab suci. Di sana Yesus mendengarkan firman Tuhan. Yesus juga bertanya jawab dengan mereka. Pada saat mereka bertanya kepada Yesus yang masih usia 12 tahun ini, Yesus bisa menjawab. Tentunya hal ini membuat ahli-ahli Taurat ini atau alim ulama ini terheran-heran. Loh, kok bisa anak sekecil itu bisa menjawab dan bisa mengerti firman Tuhan dan kitab suci. Nah anak-anak, pada saat itu Maria menemukan Yesus sedang duduk dan ia menyapa Yesus. Di dalam kitab suci, di dalam Alkitab kita disebutkan di sini, dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku," maksudnya ayahmu dan ibunya ini tadi Maria dan Yusuf, "dengan cemas mencari engkau." Tetapi Yesus menjawab mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Nah, anak-anak, mengapa Yesus menjawab seperti itu? Apakah dia tidak kasihan kepada orang tuanya yang merasa khawatir? Di sini anak-anak,
Yesus ini mengingatkan kepada Maria dan Yusuf kalau dia itu adalah anak Allah. Tentunya kita masih ingat ya anak-anak ya. Maria mengandung dari Roh Kudus. Jadi di situ Yesus mengingatkan, saya ini loh anak Allah. Saya ini anak Allah, saya harus berada di dalam rumah Bapakku. Saya harus berada di dalam bait Allah. Saya ini sedang menjalankan tugas dari Bapakku yang di surga. Saya taat menjalankan perintahnya. Dia mau menjelaskan seperti itu. Dan Yesus ini pun siap. Dan dia tahu kalau dia kelak, dia harus siap. Dia merasa rela untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua orang-orang berdosa yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Makanya dia dengan rela mau disalib, mati, menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus sangat taat kepada Bapaknya. Tetapi Tuhan Yesus juga taat dan patuh kepada orang tuanya, yaitu Maria dan Yusuf. Setelah dia mengatakan itu, akhirnya Yesus ini yang masih berusia 12 tahun, yang masih anak-anak tapi agak dewasa lah, sekitar mungkin kalau sekarang kelas 6 SD. Dia tetap mengikuti orang tuanya untuk pulang. Dan Yesus di usia 12 tahun ini masih dalam perawatan, masih ikut bapaknya pulang, dan setiap hari dia makin bertumbuh, makin besar, dia makin dikasihi Tuhan. Dan tadi disebutkan di dalam ayatnya yang ke-52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, anak-anak mau enggak seperti Tuhan Yesus yang patuh kepada Bapa, kepada Tuhan, yang patuh kepada orang tua. Pada saat dinasehati kita patuh. Orang tua itu menasehati kita untuk kebaikan kita loh anak-anak. Mereka itu pasti akan selalu mengingatkan kita kalau kita berbuat salah. Jadi kita harus selalu taat kepada orang tua, mengasihi mereka. Kita juga mau seperti Tuhan Yesus. Apa tadi? Iya, betul. Senang mendengarkan firman Tuhan, rindu mendengarkan firman Tuhan, tekun berdoa. Nah, anak-anak, siapa yang mau menjadi seperti Tuhan Yesus? Angkat tangan. Iya, semuanya pada angkat tangan, pinter. Kita harus menjadi seperti Tuhan Yesus. Kita mencontoh teladannya, mencontoh sikapnya. Patuh pada orang tua, patuh kepada Tuhan, rindu dan senang di dalam mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, ayat hafalan kita pada pagi hari ini terambil dari Filipi 2 ayatnya yang ke-8. Filipi 2 ayatnya yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sekali lagi ya, Filipi 2 ayatnya yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita akan berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kami, mengajarkan kepada kami Tuhan, agar kami harus selalu taat kepadamu, kepada perintahmu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan selalu campur tangan di dalam setiap kehidupan kami, di dalam tumbuh kembang anak-anak kami, di dalam tumbuh kembang mereka, pemenuhan kebutuhan mereka juga gizi mereka, Tuhan Yesus juga selalu menolongnya juga masa depan mereka. Ya Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak-Mu
menjadi anak-anak yang patuh kepada orang tua, taat kepada orang tua. Berkati setiap pertumbuhan mereka, berkati mereka di dalam pendidikannya, kesehatannya juga ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.